itu sebenarnya menyehatkan. Banyak orang yang mungkin merasa kalau misalkan minum kopi kok jantungnya berdebar, kemudian minum kopi kok tekanan darahnya naik, kemudian minum kopi kok cekot-cekot kepalanya. Nah, itu sebenarnya adalah suatu healing krisis atau mekanisme kerja kopi memang seperti itu. Jadi kopi tadi sedang bekerja, dia vasokonstriksi atau mengecilkan dulu pembuluh darah secara sementara. Itu hampir sama seperti kita olahraga. Orang yang melaksanakan olahraga itu pasti akan tekanan darahnya akan naik dulu, kemudian denyut jantungnya berdebar-debar dulu. Nah, kemudian ada juga yang kalau olahraga jadi panas itu di dadanya ya, itu berarti kopi itu bisa mendeteksi secara awal ya. Jadi mendeteksi secara awal pembuluh darah mana yang bermasalah seperti itu. Jadi jangan di stop langsung, tapi dikurangi dosisnya ya. Ini yang perlu diperhatikan agar apa? Agar nanti pembuluh darahnya semakin baik ya. Jadi pembuluh darah itu dia mengandung otot polos namanya ya. Kalau misalkan otot tangan kita, otot kaki itu otot lurik. Kemudian kalau misalkan jantung dia campuran ya. Jadi kalau misalkan otot polosnya tadi itu sering dilatih, nah sering berolahraga, kalau nggak bisa olahraga misalkan udah kena stroke misalkan, kan olahraganya jarang, makanya itu orang yang stroke, udah kena stroke, sebaiknya minum kopi. Agar apa? Agar pembuluh darahnya juga terlatih seperti itu. Jadi memang harus dirutinkan lagi minum kopi. Kalau misalkan ada yang sakit lambung, nah minum kopinya bisa minum kopi, tapi dosisnya kecil aja dulu. Misalkan 1 sendok teh ditiriskan, jadi diratakan itu. Udah, yang penting minum dulu, rasakan dulu apakah ada pengaruhnya gitu di lambung. Kalau misalkan aman, lanjutkan, tingkatkan seperti itu ya. Jadi bertahap. Jadi jangan langsung banyak, jangan langsung 1 saset. Kalau misalkan nggak mau kambuh ya. Jadi beberapa orang juga, bahkan om saya sendiri itu baru keluar dari rumah sakit karena sakit lambung. Jadi dirawat karena minum kopi saset yang campuran ya, ada krimor, ada gula dan macam-macam itu. Nah itu memang nggak bagus. Jadi itu malah merusak lambung ya. Jadi memang itu yang tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu, alhamdulillah setelah keluar dari rumah sakit, terus saya sampaikan karena om saya masih perokok ya, jadi perokok berat. Jadi saya sampaikan agar mengganti kopinya dengan kopi enak seperti itu. Nah, alhamdulillah dia langsung nyoba 1 saset. Langsung nyoba 1 saset itu saja alhamdulillah langsung tidak masalah gitu. Jadi lambungnya aman gitu. Jadi padahal beliau baru pulang dari rumah sakit karena dirawat karena gastritis atau tungkak lambung seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali ya karena kemurnian kopinya, kemudian takarannya juga pas. Jadi memang untuk awam itu saya sendiri jarang minum kopi, tapi setelah minum kopi enak jadi merasa bahwa ini memang diperlukan untuk tubuh, untuk pembuluh darah saya agar lebih sehat. Seperti itu, Pak. Yes, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Dr. Budi, sangat luar biasa sekali, selling pointnya sangat